saya Kanita Sahira. Nama saya Vanessa Fadila. Terima kasih Bu Ais telah membantu kami berdiskusi tentang keyakinan kelas. Kami diberikan kesempatan untuk mengutarakan keinginan dan harapan kami di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, membuat kami lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Sudah ya, kita coba mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini maaf tidak ada pantunnya, bosan takutnya kalau ada pantun terus masalah pantunnya juga udah habis kalau mau mengucapkan salam. Masa mau bunga salam bunga kemboja ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajar Endah Fitriah SPD, yang berbahagia Bapak dan Ibu Guru SDN Taman Cibodas. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang cukup cerah ini ya, kita masih dapat diberikan berbagai macam kesehatan, diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pemenuhan tugas dari Ibu Ais Nurmalisa sebagai CGP atau calon guru penggerak. Ya, dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita insya Allah para pengikutnya sampai yaumil akhir. Baik Bapak dan Ibu, kali ini Ibu Ais akan memberikan suatu pemaparan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Tapi sebelum langsung kepada narasumbernya Ibu Ais, terlebih dahulu marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajar Endah Fitriah SPD. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini yang berbahagia, ini terutama bagi Bu Ais ya, sebagai narasumber atau sebagai penyelenggara untuk pengibasan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat bagi kita, terutama bagi teman-teman yang lain sebagai motivasi untuk mengikuti jejaknya, insya Allah ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, keberkahan segala macam ya, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pada hari ini. Dan tidak lupa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kita doakan semuanya supaya sehat selalu ya. Untuk kesempatan ini saya hanya menyampaikan rasa bahagia, rasa senang, dan rasa semuanya lah ya untuk kesuksesan untuk kita semua, terutama tadi yaitu budaya positifnya atau semua yang disampaikan nanti mudah-mudahan menjadikan bekal, menjadikan motivasi bagi teman-teman untuk selalu berusaha dan selalu ingin sukses ke depannya ya. Yuk, kita sudah ada contoh teman-teman yang lain sebagai guru penggerak
Makanya sampai dari sekarang yuk jangan malas-malas atau jangan bosan-bosan, ikuti apa program yang pemerintah yang sudah dicanangkan. Insya Allah semuanya akan bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita, terutama untuk pembelajaran. Ya, mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bu Iis memberikan manfaat, memberikan imbas yang positif, terutama bagi kita dan untuk yang utamanya bagi teman-teman jangan berkecil hati. Ya, yuk kita sama-sama untuk meraih kesuksesan, terutama untuk meraih kesuksesan dalam pembelajaran sehingga anak-anak kita bisa lebih berinovasi, berkreatif dan berkreasi. Itu tergantung dari gurunya. Ya, kalau gurunya kreatif, ya insya Allah anaknya juga ikut berkreatif. Ya, jadi imbasnya seperti itu. Pada intinya pada hari ini kita akan diberikan ilmu oleh teman kita agar apa yang diberikan nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya, dan terima kasih kepada Bu Iis yang nanti akan mengibaskan atau menularkan ilmunya. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu pemaparan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yaitu Ibu Iis Nur Marisa SPD. Untuk itu dipersilakan Bu Iis, monggo. Terima kasih Pak Alpen atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, tugas merangkum di bawah pohon salam yang lebat. Cakep ya. Assalamualaikum Bapak Guru hebat. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak dan Ibu guru semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bunda Indah Fitria SPD selaku Kepala Sekolah SDN Taman Cibodas. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Taman Cibodas. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, bisa bersilaturahmi, bermuajahah, berbagi ilmu di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Dewan Guru, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Terima kasih pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana saya harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, Bu Irwan. Sebelum masuk ke budaya positif, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab Bapak dan Ibu. Jawablah dengan jujur. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat membuat jera anak? Yang kedua, apakah memberikan hadiah
dapat meningkatkan prestasi siswa? Dan yang ketiga, apakah guru harus mampu memberi solusi pada semua masalah siswa? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat membuat jerak anak? Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Ya, silakan Bu Nunung, boleh dijawab nomor 1. Takut ada yang telepon. Apakah gambaran hukuman apakah pemberian hukuman dapat membuat jerak anak? Iya. Karena biasanya kalau ada pemberian hukuman, anak-anak ada perubahan, lebih bertanggung jawab lagi. Walaupun memang betul terkadang ada hal-hal yang negatif dan positifnya dari pemberian hukumannya. Tergantung hukuman apa yang kita berikan. Contohnya tentang pelajaran kita. Kalau pelajaran kita tentang misalnya pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, kita memberikannya tidak berbentuk dengan lari mengelilingi lapangan, tapi kita memberikannya mungkin tentang tidak memberi koreksian kalau dia telat mengumpulkan. Itu pun sudah bentuk hukuman untuk anak, biar lebih tepat lagi, biar lebih disiplin lagi. Seperti itu Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Jadi membuat jerak anak, tapi efeknya untuk ini ya, kedisiplinan ya. Baik, yang kedua, apakah memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya. Silakan Bu Yayan, gimana Bu Yayan? Apakah memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Menurut Bu Yayan gimana? Silakan. Baik, terima kasih Lois. Untuk jawaban apakah memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, menurut saya iya. Karena memberikan hadiah merupakan apresiasi kepada anak agar anak lebih memacu belajarnya, lebih meningkatkan belajarnya di rumah sehingga dia memiliki kemauan untuk belajar lebih giat lagi sehingga dia mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Baik, begitu Mas. Terima kasih Bu Yayan. Ya. Jadi menurut Bu Yayan kalau memberikan pemberian hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa lagi, memberikan semangat ya. Jadi lebih semangat lagi untuk mengukir prestasi. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, apakah guru harus mampu memberi solusi pada semua masalah siswa? Bagaimana Bu Epi, menurut Bu Epi? Ya, sebaiknya sebagai guru, seorang guru tuh memang harus bisa memberikan solusi pada semua masalah siswa ya. Apalagi kalau siswa sudah mau terbuka terhadap gurunya, ibu sini gini, walaupun kita kadang jengkel ya, ini anak ngadu mulu gitu ya. Tapi itu diuji kesabaran kita, jadi kita mendengarkan dulu ya, jangan duduk, ibu pusing gitu kan. Kadang kamu ngadu terus misalnya, padahal di balik itu mungkin dia punya masalah, entah itu terhadap temannya atau dirinya sendiri. Ya sebaiknya kita dengarkan dan kita memberikan solusi agar anak tuh ke depannya juga jadi tidak terluka ya akhirnya, dan jujur apabila ada masalah, jadi lebih terbuka anaknya. Terima kasih Bu Evi. Jadi menurut Bu Evi, kita memang sebagai guru harus memposisikan diri kita ya Bu Evi ya, dimana kita bisa sebagai orang tua dan sebagai teman. Sebagai teman bisa mendengarkan keluh kesah anak, karena memang masalah yang terjadi pada anak itu banyak sekali faktornya. Seperti itu ya. Baik, boleh ditepuk tangan kepada Bapak Guru hebat. Cara merubah stimulus respon ke teori kontrol. Di mana stimulus respon, setiap orang memiliki pandangan yang sama, sedangkan teori kontrol, orang lain memiliki pandangan yang berbeda. Karena setiap orang lain mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda tentang menanggapi suatu hal atau suatu peristiwa. Di mana menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari kesalahannya. Seperti anak datang terlambat, ya sudah itu salah. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, kenapa anak ini datang terlambat? Pasti ada alasannya.
Seperti itu. Ya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol diri Anda. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Menurut stimulus respon, pola pikir menang kalah. Teori kontrol, pola pikir menang-menang. Di mana pola pikir menang kalah ini seperti guru. Guru kalau sudah memberikan hukuman, anak jerah, oh berarti guru menang nih, gitu ya. Guru udah merasa menang. Atau misalkan anak datang terlambat, kita suruh lari ke lapangan, jadi mengikuti arahan kita lari. Oh berarti kita sudah menang. Itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, pola pikir menang-menang, ketika kita tahu kesalahan anak, kita sama-sama cari solusinya. Kamu tahu datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, kita cari solusi bersama. Jadi apa? Guru mendapatkan solusi, ya, anak pun sama, ya, merasa dihargai dengan apa, tidak merasa disalahkan dengan apa yang sudah ia lakukan. Seperti itu. Baik, next, Bapak. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan kesadaran budaya positif, di mana muncul dari diri sendiri, sedangkan nilai-nilai kebajikan itu tertuju pada 6 profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah tahu 6 profil Pancasila apa aja, Bu? Beriman dan bertakwa, terus bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis, ya. Satu lagi apa? Mandiri, ya. Oke, next, Bapak. Motivasi perilaku manusia. Manusia akan berperilaku karena adanya motivasi. Setiap yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada motivasi yang mendasarinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti anak datang tepat waktu. Ada motivasi yang ada di dalam dirinya. Dia itu motivasinya, oh, aku gak mau datang terlambat karena khawatir dihukum. Dan motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dimana, oh, aku harus datang tepat waktu karena ibu guru suka memuji aku. Ih, kamu anak yang rajin. Nah, itu berarti ada motivasi, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada lagi motivasi menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dimana motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, karena merasa, oh, datang tepat waktu itu adalah suatu kewajiban, suatu kedisiplinan. Jadi tanpa saya takut akan hukuman dan tanpa saya mengharapkan imbalan, saya memang harus sudah melakukan kedisiplinan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan itu adalah motivasi intrinsik yang memang ada dalam diri setiap orang. Oke, next, Bapak. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan tidak terencana, bersifat satu arah, tanpa kesepakatan, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar. Ya, tanpa kita sadari kadang, ya, bentuk hukuman itu kadang kata-kata dasar malas, terus datang terlambat, ya, kamu mah nyontek terus, tanpa kita sadari, itu semua salah satu bentuk hukuman, ya. Konsekuensi, tindakan yang bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi tetap dibuat oleh guru atau sekolah. Seperti dilarang membuang sampah di kelas. Kalau yang membuang sampah di kelas, nanti poinnya berkurang, ya. Nah, itu kan ada konsekuensi. Atau kalau yang datang terlambat, nanti jam istirahatnya guru kurangin, ya, 10 menit. Nah, itu sudah kesepakatan bersama, adanya kesepakatan, ya, sudah disepakati, gitu, ya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dengan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan
antara guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi kalau peraturan kelas biasanya menggunakan kata-kata larangan seperti dilarang membuang sampah di dalam kelas, ya kan? Dilarang berisik saat guru sedang menjelaskan pelajaran, gitu ya, tiap metodenya. Terus ya kan banyak kata-kata yang masih dalam bentuk larangan, dan itu pun biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi anak hanya berpatok pada aturannya seperti itu, aturan sekolah kita seperti itu, ya. Misalkan harus berpakaian seragam yang rapi, jadi kayak ada keharusan gitu ya. Sedangkan keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kayak tadi dilarang membuang sampah di kelas, kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Ya, dilarang berisik saat guru menjelaskan, kita ganti dengan menjaga ketertiban kelas. Seperti itu perbedaannya, ya. Sudah mulai bisa membedakan Bapak dan Ibu keyakinan dengan peraturan? Oke, next Bu. Nah, kita kembali ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada posisi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Sekarang di manakah posisi kontrol Bapak Ibu saat ini? Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai penghukum kah, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, memantau, atau manajer? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Oke, keren sekali. Itu berarti udah posisi kontrol paling oke loh untuk guru ya, manajer. Tapi tanpa kita sadari, yuk coba Bu Eva, kita next. Oke, penghukum. Coba sambil direnungin, saya masuk ke yang mana ya, gitu ya. Penghukum menghardik atau sambil menunjuk berkata kasar, ya. Yusuf sini, kenapa datang terlambat? Nggak tahu apa? Masuk sekolah jam berapa? Jam 6.45. Tuh tahu jam 6.45. Kenapa ini jam berapa? Jam 7.15. Kan udah tahu terlambat. Sudah keliling lapangan 10 kali sampai dipukul lemas. Nah, itu termasuk ke penghukum. Adakah Bapak Ibu guru di sini? Nah, insya Allah ya, nggak ada. Bapak Ibu guru Dewan Taman Cibodas mah baik-baik, alhamdulillah ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut tapi nyelekit. Ya, guru menyatakan kesalahan pada murid dan guru menderita. Biasanya, Yusuf sini nak. Kenapa datang terlambat? Ya, kenapa Pinter datang terlambat? Oh, bantuin mama dulu nyuci. Yusuf gak kasihan ya sama ibu ya. Tuh nanti Yusuf datang terlambat terus, bu guru nanti yang dipanggil sama ibu kepala sekolah. Gak kasihan ya sama ibu dipanggil sama ibu kepala sekolah. Nah, ketika ibu gurunya dipanggil kepala sekolah, si Yusuf merasa bersalah. Oh iya ya, ibu guru dipanggil ibu kepala sekolah gara-gara aku. Nah, itu seperti itu. Biasanya membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau. Jam berapa ini? Kok baru datang? Kamu tahu nggak masuk jam berapa? Jam 6.45 Bu. Ini sekarang jam berapa? Jam 7:05 Bu ya. Aduh usuk. Kamu habis cuci dulu? Enggak Bu, tadi ketiduran. Ya udah sana masuk ke dalam kelas. Nanti bu guru bilang sama ibu kepala sekolah, tadi usuk itu ketiduran. Udah sana. Nah, bersikapnya baik. Tapi apa dampaknya? Murid bergantung pada satu guru saja dan menjadikan murid tidak mandiri karena merasa dilindungi. Udahlah, saya mah datang telat juga nggak bakal dimarahin, nggak bakal dihukum seperti itu. Ya, ada posisi kontrol pemantau. Nada ekspresinya biasanya datar, tetap memantau saat diberi sanksi. Kenapa datang telat? Begitu kesiangan Bu. Nah, Usut tahu
sudah melanggar peraturan sekolah, sudah Bu, sudah tahu saya melanggar disiplin. Aku sudah tahu konsekuensinya, tahu Bu, nanti istirahatnya berkurang. Nah, nanti saat teman-teman yang lain istirahat, Usut tetap di kelas ya, kerjakan tugas tambahan dari Ibu sambil Ibu liatin. Nanti setelah 10 menit Usut baru boleh istirahat. Biasanya seperti itu kalau tipe pemantau. Jadi walaupun anak yang lain istirahat, dia masih mengerjakan tugas karena konsekuensi yang sudah dilakukan. Ya, yang kelima yaitu manajer, di mana biasanya suaranya netral, identitasnya berhasil, menanya alasan, menemukan solusi. Nah, kalau sistem manajer, Assalamualaikum Usut, kenapa nak datang terlambat? Iya, nggak apa-apa datang terlambat. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita menemukan, jadi kita menggali dulu. Jadi jangan langsung membuat anak down. Nah, setiap yang tadi dilakukan, setiap apa yang dilakukan pasti punya motivasi, pasti punya alasan tersendiri kenapa anak itu melakukan kesalahan. Oke, next Bulvar. Ya, berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama sandang, pangan, papan, kesehatan, ekonomi. Jika kita misalkan menemukan salah satu murid kita sedang menjelaskan pelajaran, murid kita tidur-tiduran. Kenapa Fikri tidur-tiduran aja, males amat? Nah, kita jangan langsung bilang anak itu menjudge anak itu malas, tapi kita lihat dulu, siapa tahu kondisi keadaannya lagi kurang sehat, atau dia belum sarapan, jadi lemes, boro-boro menerima pelajaran ya. Seperti itu, tidur-tiduran. Nah, kita lihat kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh anak didik kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, diperhatikan, kerjasama dalam sebuah kelompok. Kita kadang tanpa kita sadari ada di kelas, Bu, aku cantik gak? Karena iya. Sebenarnya anak itu bukan lebay. Karena Bu, aku gimana Bu? Karena dia memang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kadang ada anak-anak, apalagi anak-anak sudah kelas tinggi, jadi kadang suka curhat. Ya kita sekedar dengerin aja, gitu loh. Mereka senang. Apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2 yang masih manja. Ya, jadi mereka bukannya kalau anak serendah lebay ya kan, sebentar ini enggak, memang dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum kita penuhi ya. Terus ada kebebasan, mempunyai pilihan mandiri. Kadang anak-anak jenuh, boring Bu, belajarnya di kelas aja, begini-gini aja. Yuk Bu, kita belajar di luar kelas. Ayo kita ajak, biarkan mereka menentukan. Ternyata kalau di luar kelas mungkin dia lebih berekspresi. Yuk kita ajak murid-murid kita keluar kelas, belajar di luar kelas, mungkin dengan alam terbuka, ide kreatifnya, kreasinya muncul. Seperti itu ya. Ada kesenangan seperti bermain, tertawa, bernyanyi. Kalau anak-anak di kelas ada yang bermain, tertawa, bernyanyi, jangan dilarang. Memang itu kebutuhannya. Ya, tapi memang ada tempat dan ada waktunya. Nggak mungkin kalau lagi gurunya jelasin, anak nyanyi-nyanyi ya. Kita tetap dikasih arahan ya. Tapi kalau misalkan tidak di luar jam di luar jam belajar, anak mau ketawa, mau bercanda, bernyanyi, biarkan. Karena itu adalah kebutuhan dasar dia, kesenangan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan, yang meliputi harga diri, pemimpin, prestasi, diakui. Kadang ada tipe anak yang memang aku aja Bu. Benar ya Pak Ekon ya? Kalau mau ikut lomba saya aja. Oh ini siapa yang mau nyiapin baca doa, saya aja Bu. Nah itu berarti dia punya kebutuhan dasar adalah penguasaan. Kadang butuh diakui, dia tuh hebat loh dalam pelajaran ini. Kamu hebat, kamu butuh anak juga. Yuk kita beri tepuk tangan. Kadang penghargaan itu tidak harus berupa bentuk hadiah, ya, bisa dalam bentuk ucapan pujian yang bisa membangun semangat anak untuk percaya dirinya lebih meningkat lagi. Kadang ada anak yang pintar karena malu ya, rasa percaya dirinya kurang, ditambah kita sebagai pendidik kurang mengapresiasi.
Ya, karena dengan apresiasi pujian aja anak sudah senang. Oh iya ya Bu Guru, gitu. Walaupun kadang salah jawaban, hebat. Tapi di situ bukan salah, nggak apa-apa. Udah berani maju aja sudah alhamdulillah. Segitiga restitusi, ya. Budaya positif selanjutnya itu segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next, Bu Pak. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, di mana ada pernyataan, Bu Guru tahu bahwa kesalahan pasti pernah dilakukan oleh siapapun. Nah, kata-kata seperti itu bisa membuat anak menjadi tenang, menjadi stabil atau terlebih dahulu, karena anak merasa tidak disalahkan. Karena memang setiap perbuatan salah tidak hanya dia saja yang pernah melakukan, tapi semua orang pun pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Ada pernyataannya, boleh tahu mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, dengan mencari tahu mengapa bersikap seperti itu dan membuat kesadaran tentang sikap siswa. Jadi kita jangan langsung memarahi anak tanpa mengetahui alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingat keyakinan apa yang telah dilanggar? Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, dengan begini kan menuntun siswa menemukan solusinya sendiri. Jadi menuntun siswa menyadari, oh iya loh saya melakukan kesalahan. Nah, dengan kesalahan ini apa ya yang harus saya lakukan? Nah, kita guru jangan langsung ngasih solusi. Coba kira-kira apa ya nak? Nah, setelah kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan? Nah, dengan begitu kan dia menyadari kesalahannya, dia sendiri yang dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah ia lakukan. Next, Bu. Nah, tujuan dari segitiga restitusi yaitu memecahkan masalah bersama murid. Bukan kita yang memberi solusi, melainkan murid itu sendiri yang menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kita hanya mendampingi, kita menuntun, mengarahkan, nah, untuk memecahkan suatu permasalahan, dan murid itu sendiri yang menyadari kesalahan dan menemukan solusi dari apa yang sudah ia lakukan. Next, Bu Bapak. Oke, kita sudah di akhir penutup. Dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Ibu Is yang telah memberikan begitu banyak solusi